lagi dengan saya Rido. Kali ini saya mau membahas apa yang biasanya di-upgrade untuk motor standar untuk menambah performanya. Bila kalian tertarik dengan video ini, simak saja videonya, check it out. Nah, apa sih yang harus kita lakuin untuk motor standar yang pertama di-upgrade? Kita mulai dari yang paling pengaruh. Sejauh ini sih saya pertama ngupgrade motor, menurut saya yang paling pengaruh itu ganti karburator. Ini untuk motor karburator ya. Nah, jadi kenapa harus karburator? Soalnya lumayan signifikan penggantian karburator itu efeknya. Jadi untuk ganti karburator juga kita nggak boleh sembarangan ganti karburator. Kalau bisa kita harus tahu dulu untuk motor standar ya, harus tahu dulu ukuran standar dari karburator motor kita. Kalaupun mau dinaikin maksimal misalnya 24 nih, naikin ke 26 itu udah maksimal. Jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak takutnya malah susah disetting, atau malah bisa jadi keborosan motornya, atau malah ngedrop juga tenaganya. Nah, untuk motor bebek ya 125 cc ke bawah, saya saranin sih mending pakai ukuran 24 aja. Aduh, kenapa? Soalnya kalau ada beberapa ini sih, ada beberapa kendala. Yang pertama, motor bebek atau matic 125 cc ke bawah itu klepnya masih 2. Jadi menurut saya pakai 24 tuh udah gede banget buat mereka. Orang bebek motor dengan 2 klep itu sampai Mega Pro aja ukuran 26 kalau masih standar itu udah cukup. 28 itu sebenarnya kegedean kalau buat Mega Pro. Soalnya dia ukuran klepnya itu masih 2 klep. Ya, kemarin juga ada masukan nih dari viewers. Jadi buat nentuin karburator itu dilihat dari diameter klep in-nya. Misalkan klep in kalian 28 maksimal, berarti 85% dari 28 berapa tuh? Ya kurang lebih 24 lah ya. 24 26. Ya segitulah pokoknya. Caranya seperti itu. Cuma saya bingung kalau untuk motor 4 klep mungkin bukan 85 kali ya. Kalau kayak saya kan ini 19. Klep 19 kali 2 38. 85%-nya berapa? Saya juga bingung. Cuma kalau patokan saya sih kalau mau digedein maksimal setidaknya satu ukuran di atas dari karbu standarnya. Nah, terus kenapa nggak CDI dulu bang gitu, atau ECU dulu bang ya. Yang saya rasain kalau cuma ganti ECU atau CDI nggak ada peningkatan. Kalau yang racing ya peningkatan ada, cuma pengaruhnya menurut saya nggak segede karbu itu kerasa, lumayan lah kerasa lah. Mungkin kalau itu kan biasanya CDI itu 10-20%, kalau karbu bisa 20-30% ngaruhnya ke tenaga. Nah, terus yang kedua apa? Kalau menurut saya yang kedua itu kalau udah karbu, pengapiannya, koil atau businya ganti yang racing. Tujuannya biar pembakarnya lebih sempurna, jadi tarikan awalannya itu nggak kedodoran. Takutnya kalian kan ganti karbu dinaikin nih ukurannya,
Nah kan kalau dinaikin ukurannya harusnya lebih gede dari standar, sedangkan pengapiannya masih standar. Harusnya dinaikin dulu, digedein dulu tuh si pengapiannya pakai coil racing. Coil racing banyak pilihannya. Saya sih belum pernah pakai, cuma ngaruh juga sih itu ketarikan awal. Saya pernah juga pakai sistem ground yang dililitin ke kabel coil pakai kawat, itu juga ngaruh gedein pengapian. Cuma kalau kata saya itu ada resiko bocor. Ya saya sih sekarang pakai coil Karisma aja udah cukup lah untuk harian. Terus businya dimodif sedikit bisa. Apalagi oke, ini pengapiannya lah. Kalau daerah busi lah, coil busi itu menurut saya yang kedua di upgrade. Yang kalau udah karburator, kenapa nggak langsung ke CDI? Yang saya rasain kalau tenaganya belum optimal, belum maksimal, ke CDI itu apa ya, percuma. Jadi kalau kata saya CDI itu dipakai kalau kalian udah ngerasa motor tuh terlalu gampang ke limit. Nah itu kalian boleh pakai CDI, ganti CDI racing atau yang limitnya udah nggak ada. Tapi kalau kalian ngerasa masih belum cepet sampai limitnya, mending nggak usah dulu. Kecuali kan udah ngoprek mesin ya, ini kan untuk motor standar. Nah kalau udah coil sama karbu apalagi, menurut saya yang bagus itu knalpot. Ya apa ya, nggak tahu, saya sih ngerasanya pakai knalpot racing lebih enak tarikannya, yang dan apa settingan yang, dan yang paling ngaruh menurut saya di knalpot racing itu, cuma nggak tahu perasaan atau bener ya, napasnya tuh berasa jadi agak panjang dibandingin yang standar, knalpot standar. Jadi kalau pakai knalpot racing tuh justru mesinnya kayak lebih halus kalau menurut saya. Justru kalau pakai knalpot standar, kalau RPM tinggi itu berasa kasar mesinnya. Nah kalau udah gitu, kalaupun beli knalpot racing, saya saranin sih mending yang punya merek ya, jangan yang KW-KW. Kalaupun mau yang KW yang sudah terpercaya, yang udah ada reviewnya, kata orang bagus gitu. Saya pernah bandingin motor, kalau yang KW-KW gitu tuh cuma suaranya aja yang berisik, malah ada yang bilang malah performanya menurun lah. Saya sih kalau beli yang merek-merekan, ya bukannya promosi ya, ya minimal Nobi lah menurut saya mah. Saya udah pernah nyobain tuh Nobi kayak gimana, enak kok ininya apa, knalpotnya. Saya dulu pakai yang ada DB killernya, saya ganti Nobinya soalnya rumah saya kan di gang. Kalau masuk gang nggak enak aja, suaranya berisik-berisik gitu, suka diliatin tetangga. Gimana ya, saya orangnya masih malu, segan gitu, apa nggak enak lah, orangnya nggak enakan kalau bikin ganggu orang-orang tuh. Jadi menurut saya yang di upgrade itu, jadi pertama karbu, kedua coil, ketiga si knalpot. Terus kalau mau lebih jos lagi, apalagi yang diganti? Dari pengalaman saya yang enak itu ganti pair couplingnya. Pair coupling itu ngaruh ke akselerasi sih kalau kata saya. Orang sih bilangnya jengat-jengat ya. Jadi kalau harus ganti pair coupling itu, motor suka jemping-jemping kalau habis pas ngoper gigi. Itu dengan catatan pair couplingnya itu lebih keras dari ukuran standar. Kalau ukurannya sama aja, percuma, sama aja kayak motor kita standar. Jadi cuma resikonya satu, ganti pair coupling racing itu kalau macet-macetan lumayan pegel. Tapi emang kalau buat kebut-kebutan enak. Jadi setiap habis ngoper gigi tuh cepat ngisi lagi tenaganya, kayak nggak ada ngejeda gitu. Beda deh pokoknya kalau kalian udah pernah nyobain dari pair coupling biasa ke pair coupling racing.
Kalau saya sih masih pakai per kopling standar, soalnya buat harian, bukan buat kebut-kebutan kalau saya sih. Nah, udah per kopling racing, apalagi yang di-upgrade. Nah, itu menurut saya kalau per kopling udah di-upgrade, kampas boleh sih, kampas kopling. Cuma pakai kampas kopling itu resikonya cepat habis. Lebih daripada kampas kopling bawaan pabrik. Soalnya kampas kopling kalau racing itu biasanya bahannya tuh empuk, jadi ya biar lebih enak lah pakai tenaganya kalau pakai kampas kopling racing. Cuma itu resikonya gampang habis, soalnya dia empuk ya. Kalau saya sih lebih suka pakai yang standar-standar kalau kampas sama per kopling, saya buat harian. Nah, kalau kalian udah nge-upgrade itu 4 tadi, baru kalian boleh upgrade si CDI. Soalnya biasanya kalau itu semua udah ke-upgrade, tenaga atasan itu lebih ngisi. Kalau tenaga atasan lebih ngisi, jadi buat ngait si limit itu lebih cepet dibandingin waktu sebelum ganti-ganti part tadi. Ya, lagian di jalan perkotaan ngebut sampai limit itu cuma buat orang-orang yang nyalinya pada hebat. Saya mah kan nyalinya nggak hebat, apalagi semenjak sakit jantung. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu kalau kalian mau upgrade motor itu, pertama dari karbu, kedua ke coil, ketiga itu ke per kopling, ketiga itu ke knalpot. Nah, terus keempat itu per kopling sama kampasnya. Mau per koplingnya doang juga nggak masalah sih, kampasnya nggak usah. Terus yang terakhir baru CDI. Untuk CDI juga saya saranin jangan beli yang mereknya abal-abal. Saya soalnya pernah nyobain juga yang CDI murah tuh, yang harganya ya, yang mereknya yang depannya hurufnya D, tengahnya S, belakang itu bohong, katanya unlimit. Saya cobain sama aja kayak karbu standar, kayak CDI standar, limitnya nggak ngaruh. Terus kalau kalian yang pengen main gear set, kalau mesinnya belum di upgrade, mending kalau saya saranin jangan dulu. Soalnya percuma misalkan kita nurunin si mata gearnya nih, tujuannya biar napasnya panjang, pasti atasnya kedodoran kalau kalian belum main mesin. Soalnya saya aja yang udah ganti karbu, coil pakai Karisma, knalpot racing, itu masih apa ya, masih kurang lah rasanya. Kalau untuk final gearnya itu gear lakir, kalau diturunin mata giginya, jadi saya masih pakai ukuran standar aja gearnya, soalnya mesinnya belum mumpuni. Walaupun saya pakai block fiction, saya kan headnya belum diapa-apain tuh, cuma ganti noken as doang. Harusnya mungkin di porting itu si headnya. Jadi kasarnya sih kalau kita naik cc belum di porting itu sama aja. Saya nih 135, lubangnya buat 135 nih, buang bensin, hisapan bensin sama buangannya pembakaran, tapi cuma naik cc-nya. Nah, tapi karena cc-nya udah dinaikin, lubangnya masih sama, ya sama aja jatuhnya. Jadi si mesin ngehisap punya lubang hisap sama buangnya itu buat ukuran 135 cc bukan 150 cc. Harusnya disesuaikan lagi sih. Kenapa belum di porting? Gak boleh sama istri. Buang-buang duit katanya. Sebenarnya nggak terlalu buang-buang duit sih, murah juga di porting. Saya tanyain itu morting sekalian mapas nokenas itu cuma habis 2,5. Mau ngumpet-ngumpet juga susah, masalahnya si abangnya janjinya seminggu, nggak bisa selesai sehari. Soalnya kata si abangnya
montir itu kalau mau porting gak bisa sembarangan. Porting sama fokus belakang as tuh ngedayal gitu, ibarat kata dia tuh lama ngedayal motor tuh. Soalnya kan mapas itu kan harus didayal juga tuh biar sesuai bukaan klep sama tutupnya itu. Ya intinya itu sih, kalau kalian mau upgrade motor, yang pertama kalian ganti itu karburatornya, yang kedua oilnya atau sama businya, yang ketiga knalpot, yang keempat terkopling sama kampasnya atau terkopling doang boleh, yang terakhir baru CDI-nya. Udah sekian dulu ya videonya. Maaf kalau kurang jelas, kalau terlalu berlibat-libat, soalnya ini tanpa persiapan. Langsung aja ceplos yang tidak berfaedah atau berfaedah ya, nggak tahu deh. Habis nganterin istri berangkat kerja, sekalian aja pulangnya ngevlog. Ya sekian dulu videonya. Sehat selalu buat kalian semua. Bye.